Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati, Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati, Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom kelas virtual nasional pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam kelas virtual nasional pelatihan game pembelajaran dengan WordWall, di mana kegiatan kita kali ini adalah kegiatan perdana ya Bapak Ibu, kegiatan kelas virtual nasional game pembelajaran dengan WordWall yang pertama kali, di mana ini adalah pertemuan pertama dan kegiatan kita akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni hingga 17 Juni, di mana pada tanggal 13 hingga 15 Juni akan dilakukan diskusi melalui Zoom meeting. Adapun pada tanggal 13 hingga 17 Juni, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di Guru Inovatif Indonesia ini, sesuai dengan moto kami, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka terkait segala bentuk administrasi, baik itu presensi atau daftar hadir, ataupun e-sertifikat, ataupun rekaman Zoom dan materi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyediakannya dan nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi nantinya akan kami bagikan, sehingga di sini Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya atau mengkhawatirkan terkait presensi. Begitu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diminta untuk fokus belajar, fokus untuk menyimak materi dari narasumber kita, dan bahkan Bapak Ibu bisa melakukan praktik secara langsung. Jadi Bapak Ibu mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Bapak Noval, dan juga Bapak Ibu bisa sembari mempraktekannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan kita pertama kali ini akan dibuka langsung oleh Direktur P4I, yaitu Bapak Randi Pratama Murtikusuma. Kami silakan kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih moderator Mbak Melisa. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, kemudian Bapak Noval Abdillah selaku narasumber dan instruktur untuk kegiatan malam hari ini, dan juga yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Saya lihat wajah-wajahnya sangat semangat, ya, sangat ingin belajar, ingin berkembang, ingin berinovasi. Nah, di malam hari ini merupakan kelas pertama untuk rangkaian acara kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia di bulan Juni. Nantinya akan ada kelas kedua dan kelas ketiga dari rangkaian kegiatan hari ini, kegiatan bulan ini. Nah, di kegiatan pertama ini, untuk kelas virtual nasional game pembelajaran dengan menggunakan WordWall, nanti akan dipandu oleh Pak Noval. Ini akan dilaksanakan selama 5 hari dengan 3 hari Zoom, dan berikutnya Bapak Ibu tetap boleh berkonsultasi selama 5 hari ke depan. Nantinya apa yang dibahas sudah kami share, yaitu banyak sekali yang bisa kita kembangkan melalui WordWall. Ada kuis, ada permainan pesawat, ada olah kata, dan lain sebagainya yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Ya, memang tujuan utamanya bukan evaluasi, tetapi lebih pada sebuah game, sebuah permainan yang nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk refreshing dengan siswanya dan sebagainya, sehingga harapannya dengan game-game sederhana yang Bapak Ibu buat sendiri, siswa sebelum pembelajaran akan fokus, akan tertantang, akan semangat dalam belajar. Pastinya dalam belajar teknologi ini, apapun medianya, untuk awal memang terasa susah, biasanya seperti itu, tapi kalau sudah
sering dilakukan, nggak perlu lama-lama, seminggu 2 minggu dilakukan, biasanya lancar. Sama halnya seperti Bapak Ibu pertama kali pegang HP Android, pastinya juga akan susah gitu ya. Pegang WA itu susah pegang WA, tapi lama-lama juga akhirnya ketagihan dan lancar. Nah, seperti itu gambaran seorang guru di masa kini belajar dengan teknologi. Mungkin itu pengantar dari saya. Berikutnya nanti langsung bisa disajikan oleh Pak Noval, dan nantinya ketika Bapak Ibu kesulitan dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab dan diskusi dengan Pak Noval di grup WA. Sudah kami gabungkan Pak Noval di grup WA. Kalau ada kesulitan, macet di tengah jalan, nanti misalkan praktek tidak harus saat ini juga, nanti kami siapkan rekaman, nanti malam atau besok pagi praktek ternyata sulit atau susah, bisa di-share macetnya di mana, nanti bisa dibantu oleh Pak Noval ketika online. Ya, begitu Bapak Ibu. Saya rasa cukup itu, tetap semangat selama beberapa hari ke depan. Saya kembalikan lagi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Randi atas pengantarnya. Semoga Bapak Ibu dengan pengantar yang diberikan oleh Pak Randi, Bapak Ibu semangat dan antusias, serta semoga kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung narasumber kita, Bapak Noval Abdillah SPDGR. Beliau adalah salah satu guru berprestasi, serta beliau merupakan Duta Rumah Belajar Jawa Timur 2019, serta beliau sangat ahli dalam bidang pengembangan media. Nah, kami silakan kepada Bapak Noval Abdillah SPDGR untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Mbak Melisa, suara saya cukup terdengar kira-kira? Terdengar Bapak? Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Suhardi, yang saya hormati juga Pak Randi, Mbak Melisa, serta Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan di malam hari ini. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan kesempatan gitu ya untuk bertukar informasi, sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti akan menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita bisa memberikan layanan pendidikan untuk anak didik kita yang lebih menarik, yang lebih menantang, tentunya yang lebih berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat game pembelajaran atau game edukasi dengan memanfaatkan layanan WordWall. Seperti apa? Nah, mungkin saya bisa langsung praktekkan nantinya. Cuman ada sedikit yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, siapa yang tidak menginginkan kita bisa membuat sebuah game, membuat sebuah permainan? Tentu kita sebagai guru ingin memberikan itu kepada siswa kita, gitu ya. Cuman susahkah atau mudah? Nah, itu menjadi sebuah pilihan. Memang ada game edukasi yang dibuat dengan susah, Pak ya. Tapi ada juga layanan-layanan gratis atau layanan yang berbayar dan itu memudahkan kita untuk membuat sebuah game. Salah satu contohnya adalah WordWall. Nah, yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita tentu harus mengenal apa sih sebenarnya game WordWall itu, kemudian bagaimana cara mendaftar di WordWall. Yang ketiga nanti bagaimana cara memilih game, ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan daftar pertanyaan dan membuat kunci jawaban. Nah, kemudian yang keempat ya Bapak Ibu, cara memulai bermain. Nah, berikutnya adalah cara memilih tema, dan yang terakhir adalah cara memilih tema tentang preferensi di WordWall. Mungkin ini sama ya Bapak Ibu. Jadi cukup sampai di sini.
Kira-kira ini overview dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membuat sebuah game pembelajaran, maka ada sebuah karakteristik yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa yang kita buat ini masuk enggak, dikategorikan tidak dalam game pembelajaran gitu. Yang pertama adalah fantasi. Fantasi itu artinya mengasyikkan, Bapak Ibu. Ya, jadi orang berfantasi, siswa kita berfantasi artinya menyenangkan. Dan itu cenderung ketagihan, Bapak Ibu. Jadi contoh deh, misalkan kalau game yang populer kan saat ini mungkin tidak berbau pembelajaran ya, kayak PUBG, kemudian FF dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu, yang sering dimainkan oleh anak-anak kita. Nah, itu memberikan fantasi tersendiri dan itu sering diulang-ulang permainannya gitu ya. Nah, jadi itu merupakan karakteristik dari game. Tetapi di sini yang kita maksud game itu adalah yang yang bernuansa pembelajaran. Kemudian selain ada fantasi, maka di situ jelas Bapak Ibu, ada aturan. Kemudian ada tujuan. Aturannya seperti apa? Nah, misalkan di dalam game itu hanya dibatasi 3 kali main gitu. Artinya nyawanya ada 3 kali kesempatan. Aturannya misalkan seperti itu ya. Kemudian tujuannya jelas. Tujuannya adalah ingin menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Kemudian aturan yang lain misalkan kalau saya bisa berhasil menjawab maka dapat poin. Kalau nggak berhasil ada pengurangan, itu juga bagian dari aturan. Nah, kemudian di sini ada reward penghargaan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau di game World War itu ada papan klasmen ya. Papan klasmen artinya papan nominasi. Siapa sih skor yang paling tinggi nanti, siapa sih skor yang ada di bawahnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya karakteristiknya itu adalah menantang atau ada tantangan. Jangan sampai kita memberikan game itu nggak ada motivasinya, nggak ada tantangannya, nggak ada taste-nya, nggak ada rasanya. Jadi hambar. Nah, itu menjadi kurang menarik, Bapak Ibu. Jadi harus ada tantangan. Nah, tantangan ini bisa Bapak Ibu melalui 2 cara. Satu, melalui dari kegiatan dari game tersebut. Mungkin gamenya bisa kita susun dengan langkah-langkah yang agak rumit ya, butuh prosedur. Itu bisa, itu akan juga menjadi tantangan. Kemudian tantangan yang berikutnya, langkahnya mudah, tapi pertanyaannya mungkin sangat susah gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan. Yang berikutnya adalah misteri. Misteri ini artinya Bapak Ibu bahwa game ini itu tidak monoton. Artinya paling setelah ini akan seperti ini gitu. Jadi tidak ada yang tahu endingnya itu akan seperti apa. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus, kalau di game World nanti Bapak Ibu perlu menginventarisir daftar pertanyaan sehingga di daftar pertanyaan itu akan lebih variatif. Ya, mulai dari sisi bentuk soalnya, pilihan ganda misalkan, kemudian isian, nah itu bisa kita create, bisa kita buat dengan bermacam-macam bentuk nantinya. Dan yang berikutnya ada kontrol ya. Nah, kontrol ini termasuk dalam konfigurasi. Misalkan, maukah kita menambahkan suara, kemudian di situ kita tambahkan konfigurasi pengaturan skor dan lain sebagainya. Nah, semua ini oleh Rothschild pada tahun 2008 ya, Bapak Ibu. Ini kilasan karakteristik. Nah, sehingga sudah ada bayangan, wah ini akan menarik kalau kita bisa membuatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Penyedia layanan game edukasi berbasis web. Nah, jadi yang akan kita manfaatkan, Bapak Ibu, kita memanfaatkan game edukasi berbasis web. Jadi tidak ada proses instalasi di dalam laptop atau komputer Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa kita akses secara online atau berbasis web. Salah satu penyedia layanan tersebut adalah WordWall, kemudian ada ProProf, dan di sini ada Minecraft. Meskipun masih banyak yang lainnya, Bapak Ibu. Kalau yang offline ada nggak? Ada banyak Bapak Ibu. Ada Unity, ada Construct, terus ada apa lagi ya? Mungkin AS ya, Articulate Storyline, ada SAC dan seterusnya. Dan itu
butuh untuk proses instalasi. Nah, kita cari yang lebih mudah, Bapak Ibu, tetapi efektivitasnya itu juga sama, ya. Meskipun proses pembuatannya jauh lebih ringan menggunakan layanan berbasis web. Oke, jadi ini sekilas ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita mau pindah. Nah, apa sih game WordWall itu? Nah, jadi game WordWall adalah aplikasi yang atau layanan berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, kemudian menjodohkan, kemudian ada anagram ya, dan seterusnya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu, fasilitas WordWall antara lain satu akun untuk 5 permainan. Ya, jadi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendaftar di game WordWall, maka satu akun itu bisa membuat hanya 5 permainan. Loh, kok dibatasi begitu? Ya kalau kita mau membayar, misalkan membeli akun yang pro, nah maka itu bisa lebih dari itu. Ya, oke. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu? Ini ada pilihan template ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di WordWall, di sini banyak pilihannya. Ada template match ya, match up, quiz, open the box, kemudian random wheel, find the match, kemudian unjumble. Kemudian di situ ada maze ya. Banyak banget Bapak Ibu. Ini tersedia secara gratis dan kita bisa membuat untuk semua ini, maka kita kaya dengan permainan. Ya. Oke. Nah, ini pilihan yang berikut. Coba kita nanti explore lebih jauh Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Nah, kita untuk memulai maka kita mulai dengan mendaftar Bapak Ibu. Gimana sih Pak cara mendaftarnya? Susah nggak? Gampang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini ada sekitar 45 slide dan ini akan mengantarkan Bapak Ibu untuk melakukan praktikum mandiri gitu ya. Jadi kegiatan mandiri yang bisa Bapak Ibu lakukan secara mandiri nantinya. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan slide ini. Saya akan lakukan simulasi supaya Bapak Ibu lebih paham dan lebih mahir nantinya. Oke, ini saya tutup dulu. Bapak Ibu, untuk mendaftar, jadi Bapak Ibu silakan masuk atau buka new tab di sini. Ini new tab. Bapak Ibu boleh ketik di sini WordWall ya. Ketik saja seperti ini. Kemudian tekan enter. Maka pada pencarian Google itu ada di urutan paling atas. Bapak Ibu klik aja yang paling atas ini seperti ini. Nah, inilah halaman muka atau halaman depan ketika kita masuk di game WordWall. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau akses alamatnya juga bisa ketik wordwall.net. Nah, garis miring ID. ID ini mungkin Indonesia maksudnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, kita klik tombol warna biru ya. Mungkin saya lebih pelan-pelan di sini. Tombol warna biru daftar untuk mulai membuatnya. Kita klik untuk daftar. Kita klik. Nah, ada pilihan ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendaftar itu ada pilihan, bisa mengisi formulir seperti ini. Tetapi untuk lebih singkatnya dan lebih simpelnya, lebih mudahnya, maka kita pakai yang mendaftar dengan akun Google. Nah, kita klik ya Bapak di sini akun Google sehingga kita tidak perlu isi formulir lagi. Oke. Nah, setelah itu saya pilih salah satu akun yang saya miliki. Di sini misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu belum login di sini, bisa pakai other account seperti ini.
Nah, jadi saya sudah berhasil mendaftar, Bapak Ibu, dengan akun Google. Cukup mudah, hanya ngeklik akun yang kita miliki tadi yang sudah login gitu, maka secara otomatis Worldwall mengantarkan kepada kita untuk membuat aktivitas baru katanya. Ya, buat aktivitas pertama Anda di sini. Nah, ini halaman dashboardnya ketika kita berhasil mendaftar, Bapak Ibu, atau berhasil login. Selanjutnya, apa yang bisa kita buat? Ya, boleh kita klik tombol yang besar ini atau boleh kita klik tombol yang berwarna biru di sini, Bapak Ibu ya. Jadi kita klik yang besar ini buat aktivitas pertama Anda. Oke, kita klik di sini. Nah, inilah pilihan yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Di sini ada paling populer tulisannya Bapak Ibu. Kalau kita urutkan dengan abjad maka ini akan terurut dengan abjad. Jadi anagram, benarkan kalimat, diagram label, dan seterusnya. Jadi cukup banyak pilihannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih yang mana, terserah nanti. Mungkin dalam kasus ini saya akan mencontohkan dari yang paling basic Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran gimana cara kerjanya. Ya, oke. Nah, ini saya akan pilih kuis Bapak Ibu ya. Kuis kita klik di sini. Jadi artinya kita akan memberi sebuah kuis, tetapi kuis itu interaktif Bapak Ibu ya nantinya kalau kita tampilkan. Oke. Nah, ini sudah masuk, tadi saya pilih kuis, template-nya, ya template-nya cukup banyak. Template-nya kuis, kemudian Bapak Ibu bisa memulai dengan memberi judul ya. Apa sih judul yang pas di sini? Gitu. Silakan Bapak Ibu bisa tulis judulnya. Misalkan ya, saya akan tuliskan di sini matematika misalkan. Matematikanya untuk kelas 2 atau kelas 1. Seperti. Atau Bapak Ibu kalau punya kalau misalkan ngajar mapel di SMP itu bisa sesuai dengan judul atau subjudulnya atau sub pokok bahasanya. Nah, ini Bapak Ibu judulnya misalkan kalau ingin dilanjutkan lagi misalkan ini membahas tentang penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Nah, boleh. Jadi ini lebih detail ya. Khawatir nanti Bapak Ibu buat beberapa soal itu sehingga lebih mudah untuk membedakan. Ini judul, kemudian ada instruksi. Instruksi itu artinya sebelum siswa mengerjakan, ada nggak instruksi khusus yang akan kita berikan? Ya, contoh misalkan nanti kita pilih template yang menjodohkan, maka diinstruksikan di sini jodohkan sesuai dengan pilihan, sesuai dengan pernyataan yang benar, gitu ya. Atau karena ini kuis, memilih A, B, jadi multiple choice, itu juga bisa. Toh, pilih jawaban yang benar. Jadi, kenapa kok tidak satu, Pak? Pilih itu jawaban yang benar. Kalau satu nanti menutup kemungkinan, misalkan jawabannya bukan pilihan ganda kompleks, misalkan. Nah, padahal di sini bisa kita buat bentuk soal pilihan ganda kompleks. Oke, jadi instruksinya mungkin sesederhana ini ya, Bapak Ibu. Kalau ada instruksi lebih lanjut, silakan nanti Bapak Ibu bisa diisikan di sini ya. Kita mulai dari mengisi pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, oke. Judul sudah, instruksi sudah. Kemudian kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaan yang menantang nomor 1. Ya.
Oke, di sini bisa kita tulis ya berapa. Misalkan 1 tambah 5 sama dengan titik-titik, yes, sorry, sama dengan titik-titik kurangi. Ya. Atau begini deh. Nah, nah, kira-kira jawabannya berapa nih Bapak Ibu? Kalau ini kan jawabannya jelas mutlak 1 ya Bapak Ibu. Artinya bukan multiple pilihan. Jadi bukan pilihan ganda kompleks. Jadi 1 tambah 5, maka di sini jawaban yang benar adalah 3. Oke, 3 benar kan? Nah, gitu ya. 1 tambah 5, 6. Kalau ini berarti 4, 5. Gitu ya. Karena ini untuk kelas 1, mungkin pilihannya cukup sampai 4 ya, atau 3. Ini. Nah, jawaban yang benar, Bapak Ibu jangan lupa untuk kita centang. Kita centang. Nah, jadi dari tanda silang kita centang. Misalkan yang jawaban jawabannya itu lebih dari 1, maka boleh kita centang 2. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ini jawaban benar. Ini soal nomor 1, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk lagi ke soal nomor 2. Nah, misalkan 2 kali titik-titik gitu ya, sama dengan 10 misalkan. Maka di sini jawabannya 5. Boleh misalkan 5 taruh sini. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya kita taruh di sini. Ya. Terus setelah itu, Pak, bisa nggak kalau misalkan input gambar? Jadi ini kan teks terus nih. Sekarang kita input gambar. Boleh, Bapak Ibu? Kita tambah lagi untuk soal nomor 3. Kita cari ya di sini gambar. Klik di sini. Kemudian kita lakukan pencarian gitu. Kalau mau ngunggah, misalkan punya downloadan gambar tersendiri, maka kita klik unggah di sini ya Bapak Ibu. Dan kita akan cari secara online dari Wordwall. Oke, gambar dadu. Nah, ini mana yang kira-kira mau mau diambil ya Bapak Ibu. Misalkan atau yang ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita jelas ya Bapak Ibu, jumlah mata dadu yang muncul pada permukaan atas adalah nah, ya, bisa kita hitung nanti Bapak Ibu. Jadi jumlah mata dadu pada permukaan atas. Jadi ada 2, ada 4, dan ada 3. Ya, kita pertanyaannya di sini. Oke, kita hitung 2 tambah 4, 6, kemudian 6 tambah 3, 9. Oke, saya taruh di sini 9. Terus di sini 8. 10 misalkan. Ya.
Oke. Nah, sekarang pembagian ya Bapak Ibu. Kita coba cari pembagian. Tambah lagi permen misalkan. Nomor 4. Kita cari permen lollipop ya Bapak Ibu. Lollipop. Nah, permen pada gambar maka masing-masing akan mendapatkan titik-titik. Nah, lollipopnya ada 4 ya Bapak Ibu. Tuh 2, 3, 4. Jika pada gambar akan dibagikan kepada 2 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan titik-titik permen. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini 2. Oke, kita cetak. Ini 1, 3, baru di sini 4. Seperti ini Bapak Ibu. Kita buat yang nomor 5 Bapak Ibu sekarang. Pak, bisa nggak kalau jawaban pilihannya itu bentuknya gambar? Sangat bisa Bapak Ibu ya, sangat bisa. Ya misalkan Bapak Ibu nanti akan menambah gambar di sini juga boleh. Agak juga boleh ya. Tapi nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Gambarnya akan gambar apa aja gitu ya. Sudah mencontohkan Bapak Ibu. Matematik bisa nggak Pak ada equation gitu ya. Nah di sini juga ada simbol-simbol sih Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Saya keluar. Ini simbol. Nah ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu. Agar menjadi pernyataan yang benar pada atau yang soal yang lain juga boleh ya Bapak Ibu. Bentar. Distribusi apa ya? Penjumlahan, perkalian, ini jumlah lagi. Nah, ini pengurangan belum ya Bapak Ibu. Oke, kita coba pengurangan deh. 10 kurangi titik-titik itu akan sama dengan misalkan 8 kita tambah dengan titik-titik. Mungkin nggak Bapak Ibu? Kalau sulit. Nih. Ya. Nah, ini jawabannya bisa kita buat ya Bapak Ibu. Misalkan 10 kurangi 2. Maka itu hasilnya akan sama dengan 4 tambah berapa misalkannya Bapak Ibu. 4 tambah 4. Nah, ini benar nih. Buat lagi Bapak Ibu. 10 kurangi 1. Maka akan sama dengan 4 tambah 5. Nah, jadi bilangan ganda kompleksnya dapat nih Bapak Ibu. Nah, di sini tapi ada ya satu jawaban yang benar. Jadi memilih satu itu berarti untuk skor soal nomor 5 itu sudah benar.
Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki harus pilih semua yang benar, ya berarti klik yang ini. Ini, kemudian yang ini boleh. Ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini contoh ya, contoh soal. Kemudian kalau ini sudah selesai kita buat, maka bisa klik selesai di sini Bapak Ibu. Selesai. Nah, sementara game quiz ini kita udah buat ya Bapak Ibu. Tinggal kita tunggu bagaimana cara bermainnya. Oke. Supaya maksimal saya perbesar Bapak Ibu. Nah, ini bermainnya Bapak Ibu. Coba kita mulai. Ada musik-musiknya, kalau misalkan musiknya ini mau dimatikan boleh seperti ini. Jadi 1 tambah 5 itu akan sama dengan mana? Juga ada waktunya ya Bapak Ibu ini. Oke, ini misalkan. Nah, ternyata jawabannya salah. Yang betul adalah 4. Kita klik next. 2 kali titik-titik sama dengan 10, berarti 2 kali 5. Nah, betul. Oke, lagi. Jumlah mata dadu yang muncul pada permukaan atas adalah 2, 4, 6, nah 10. Waduh, salah ternyata. Yang betul ada 9 ya Bapak Ibu, misalkan. Terus, jika permen pada gambar akan dibagikan kepada 2 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 3. Nah, harusnya dapat 2 ya. Harusnya dapat 2. Oke, kemudian di sini 10. Nah, ini pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu. Akan sama dengan mana nih? Contoh ini. Kemudian ini masih memilih 1 jawaban gitu ya. Di sini keterangannya ada pilih 2 jawaban Bapak Ibu. Nah, tuh. Ini betul. Oke. Nah, jadi untuk skornya Bapak Ibu, nah ini betul 3 dari 6 ya. 3/6 ya. Soalnya ada 6 apa ada 5 tadi itu. Kemudian di sini ada papan peringkat. Bisa kita ketik nama saya sendiri, file gitu, kemudian tekan enter. Nah, jadi ini papan klasemennya ya, papan peringkatnya Bapak Ibu. Kemudian bisa kita klik kembali. Oke. Jadi mungkin sebelum ini Bapak Ibu dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan sebentar aja Bapak Ibu ya. Di sini juga ada pilih tema Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan sangat kaku ya, layaknya kok cuma kotak-kotak gitu. Bisa nggak dibuat lebih interaktif ya Bapak Ibu? Bisa kita klik di sini. Ya, Bapak Ibu, bisa kita pilih temanya. Kita pilih tema ini. Nah, oke. Nah, ini suaranya. Terus nih Bapak Ibu ya. Oke, kita ke. Nah, benar. Terus, nah betul lagi ya Bapak Ibu. Jadi, apa namanya, dengan adanya tema-tema yang seperti ini, itu menjadi lebih menarik Bapak Ibu, menyajikan soalnya, gitu ya, menyajikan tantangannya. Nah, ini 9. Oke. Nah, ini pilih yang mana nih ya? Oke. Nah, ini kalau mau mulai lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada pilihan temanya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tentu Bapak Ibu bertanya-tanya untuk uji coba. Untuk uji coba, nah di sini
saya akan mengujikan soal-soal ini atau kuis ini ya kepada Bapak Ibu. Nah, di sini maka saya akan tetapkan sebagai penugasan. Terus di bagian awal tentu Bapak Ibu diminta untuk masukkan nama sebelum mengerjakan. Dan saya akan tampilkan papan peringkat. Oke, kita mulai. Dan saya salin. Silahkan Bapak Ibu bisa mencoba. Saya sudah kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan itu diklik. Bapak Ibu bisa coba. Nanti akan saya tunjukkan papan klasmennya ya. Kira-kira siapa nih yang paling cepat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bisa dicoba mungkin sekitar 2 menit saja. Nah, sambil mencoba mungkin saya akan sambil bahas juga ya Bapak Ibu. Di sini ini ada ada sedikit pertanyaan. Kalau soal diambil dari Google Form yang ada di Drive bisa. Ya caranya memang harus nggak ada menu import ya Bapak Ibu. Jadi harus kita paste. Kalau sudah ada filenya kita copy paste. Mohon agak diperlambat sedikit prosesnya. Siapa? Nah, kita coba setelah ini kita coba ulangi lagi ya Bapak Ibu. Mungkin ini sama pertanyaannya, bisa nggak diambil dari bank soal? Bisa, caranya tetap tapi copy paste ya Bapak Ibu. Tidak ada menu import. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada pengaturan-pengaturan tambahan gitu ya. Kalau tadi kan kita pilih tema nih. Temanya bisa klasik, bisa hutan, bisa awan, bisa ruang, bisa seram, bisa papan gabus, kemudian bisa macam-macam di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita scroll ke bawah ya, scroll lagi ke bawah, di sini ada pengaturan tambahan. Satu, timer. Perlu nggak kita memberikan timer? Ya, namanya game itu perlu, Bapak Ibu. Timer. Jadi di sini waktunya berapa menit? Misalkan dibatasi hanya 5 menit misalkan. Kemudian dihitung naik apa mundur? Ya, hitung mundur aja. Mulai dari 5 menit nanti berkurang dan seterusnya. Oke. Kemudian nyawa. Nyawa itu maksudnya gimana? Nah, nyawa di sini nyawanya itu kalau misalkan saya menjawab salah, itu nanti bisa nggak? Nah, jadi ada batas salah 2 kali otomatis game over atau game akan berakhir. Oke, 3 kali. Kita beri nyawa untuk 3 kali. Acak. Boleh kita acak, misalkan soalnya mau diacak Bapak Ibu. Boleh seperti itu. Kemudian di sini menandai. Lanjutkan secara otomatis setelah menandai. Jadi setelah menjawab itu bisa soalnya berjalan otomatis. Kalau kita tidak ini, misalkan ini tidak gitu ya, maka kita akan manual Bapak Ibu. Setelah centang ya kita next sendiri gitu maksudnya. Jadi kita centang aja. Dan yang adalah di akhir permainan maka kita boleh menampilkan jawaban. Kalau misalkan kebijakan nih biar tidak mudah, biar bisa dipelajari sendiri, jawaban jangan ditampilkan gitu. Ini juga boleh. Dan itu menjadi tantangan. Jadi saya salahnya di mana? Nah, tapi di sini nanti juga tidak ada proses belajar ya Bapak Ibu. Dalam artian siswa itu juga tidak tahu salah saya itu di mana. Oke. Nah, setelah itu kita klik terapkan pada aktivitas ini. Artinya konfigurasi yang telah kita buat ini, ya, aturan yang telah kita buat ini kita telah terapkan pada kuis yang telah kita buat di sini. Terus, Bapak Ibu, nah ini adalah papan peringkatnya, Bapak Ibu.
masih ada satu orang, yaitu saya sendiri. Skornya 3, waktunya 1 menit 17 detik ya. Pak, bisa nggak Pak kalau klasemennya ini misalkan ditambahi? Sementara kan siswa saya 40. Sangat bisa Bapak Ibu. Ya kita pilih di sini pilihan ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ukurannya mana? 3 terbaik, 5 terbaik, 10 terbaik, atau yang paling banyak adalah 40 terbaik. Terus di sini Bapak Ibu duplikat katanya. Duplikat itu maksudnya perbolehkan nama diduplikat. Ya kalau namanya muncul 3 kali di situ maka ya muncul 3 kali. Nah di sini yang boleh hanya tampil skor terbaik untuk setiap nama. Oke. Ya kita pilih yang default aja. Hapus. Artinya kelas ini bisa kita hapus nanti setelah 1 tahun. Ya, atau setelah 24 jam. Nah, ini bisa kita atur juga. Kalau ini sudah kita atur papan klasemennya, maka kita bisa terapkan ya. Atau bisa kita berlakukan untuk semua. Nanti misalkan Bapak Ibu membuat game lagi dengan tema yang berbeda atau dengan template yang berbeda, maka aturannya akan seperti ini. Oke, kita buat pada aktivitasnya. Nah, sudah ada sekitar 40. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan kembali di sini untuk berbagi ya. Bapak Ibu jangan klik bagikan ini. Kalau bagikan ini artinya Bapak Ibu membagikan project, membagikan isi dari soal ini. Paham ya? Tapi yang betul apa? Yang betul adalah tugaskan. Jadi set assignment. Kalau di bahasa Inggrisnya di situ ada. Jadi di sini tetapkan sebagai penugasan. Jadi ini yang kita klik. Sehingga nanti siswa itu mengerjakan ya kuisnya itu. Jadi bukan. Oke, biar tahu bedanya ya. Ini saya terapkan ya Bapak Ibu. Kalau ini kita klik publish, maka yang Bapak Ibu lihat nanti adalah editornya ya, halaman editornya seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke sini nanti itu. Jadi ini yang bisa diedit kalau kita publish. Oke. Oke Bapak Ibu. Mungkin ini sekilas ya pengantar. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Sementara saya kembalikan lagi kepada Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak Noval atas materi kita pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, di mana kita bisa membuat sebuah game pembelajaran yang interaktif tentunya menggunakan board wall. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin telat memasuki Zoom, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami nantinya akan bagikan rekaman Zoom, di mana Bapak Noval tadi sudah menjelaskan mengenai bagaimana caranya mulai mendaftar hingga masuk hingga kepada bagaimana cara membuat game quiz begitu ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala atau pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, di sini sudah ada yang raise hand Bapak Noval, ada Bapak Ribut Wardana. Boleh, silakan. Kepada Bapak Ribut untuk langsung bertanya kepada Pak Noval. Silakan Bapak. Silakan Pak Ribut. Mungkin kita ke Ibu Yusnizar ya Pak ya, karena sudah Boleh, ya. on cam ini Ibu Yusnizar. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Noval secara langsung. Bisa menghidupkan mikrofonnya Ibu. Silakan Ibu Yusnizar. Belum terdengar.
Belum dihidupkan Ibu untuk mikrofonnya. Iya, oke. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bu. Saya dari Aceh nih Pak, dari PD. Oke, baik Bu. Ya. Ini Pak, saya untuk masalah membuat game ini agak susahnya. Ada nggak ya Pak contoh dari bahasa Indonesia? Kalau kita ambil dari dari internet misalnya bahannya nggak ada copy paste ya Pak, nggak bisa kita ambil langsung. Ya kira-kira solusi mana atau cara gimana yang bisa Pak? Atau kalau bisa tolong Bapak kasih contoh satu saya dari bahasa Indonesia SMA Pak. Oh, contoh bahasa Indonesia. Oke, baik. Iya Pak ya, menarik ya bahannya. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya akan beri gambaran aja. Jadi begini, Bu Yusnizar ya. Nah, untuk bahasa Indonesia di sini Bapak Ibu ya, misalkan ini pertanyaan. Nah, di sini itu pertanyaannya misalkan ada paragraf gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tulis paragrafnya di sini. Itu gabung dengan soalnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya paragraf untuk 5 soal, itu di sini tidak bisa, ada pilihannya, ya, gitu. Nah, bisa nggak diakali? Ya di sini kalau kita yang nomor 6, karena ini pertanyaan nomor 6, maka ini berlaku hanya untuk satu nomor. Paham ya kira-kira maksudnya? Contoh misalkan deh, ada paragraf, kita ketik paragrafnya di sini, kemudian paragraf itu berlaku untuk 3 soal gitu. Iya, nah, 3 soal ya Pak. Nah, itu tidak bisa Ibu kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena di sini satu nomor ini hanya untuk satu soal. Jadi, pertanyaan ini hanya bisa diisi untuk satu soal. Kalau ini sudah diisi paragraf, ya harusnya paragraf itu diikuti oleh satu pertanyaan. Gitu. Gambarannya gitu. Kalau untuk contoh gambar misalnya Pak, kita kan ingin ada tag biografi, ya kan ada gambarnya. Untuk bagaimana cara mendownload gambarnya kemarin? Ya, gambar seperti ada logo gambar ya Ibu ya. Ini bisa klik tambahkan gambar di sini. Ibu bisa cari aja gambar di sini. Di sini misalkan gambar gunung misalkan ya. Kita ketik aja Gunung Bromo. Kemudian kita lakukan pencarian. Maka secara otomatis dia akan muncul Gunung Bromo di sini. Nah. Oh iya ya, kalau kita menggambar teks Pak ya, ya. Bagus ya, terima kasih Pak ya. Misalkan gambarnya tidak di dalam pencarian Pak, tapi saya punya gambar di luar yang sudah saya download. Oke, berarti Ibu menghendaki untuk mengunggah, ya kita upload. Unggah di gambar yang kita inginkan. Mana? Contoh misalkan ini adalah gambar yang kita inginkan, ya kita pilih, kemudian kita klik. Maka gambar itu secara otomatis terupload, Bapak Ibu ya. Nah ini sudah terupload. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk gambaran bahasa Indonesia, terima kasih, saya coba nanti. Ya, untuk boleh Pak materinya dibagikan nanti. Ya, jadi kelemahannya ini ya Bapak Ibu, karena ini memang sudah standarnya dari WordWall. Jadi sangat sederhana, tapi bisa kita pilih template-template yang berbeda. Gitu. Jadi gambarnya. Mungkin itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya akan coba kalau misalnya boleh tanya lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, makasih. Baik, semoga bisa dipahami ya Ibu Yusnizar dan bagi Bapak Ibu yang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Ibu Fatniati. Kami silakan kepada Ibu Fatniati untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari daerah istimewa Yogyakarta, Pak Nova. Mantap, warga Jogja. Pertanyaan saya, ini untuk upload gambar, video di dalam kuis kita itu dibatasi enggak Pak?
apa ini besarannya gitu, mungkin berapa ukuran dari gambar ataupun yang akan kita upload di dalam kuis tersebut. Kemudian yang kedua, saya tadi langsung mencoba ini Pak, langsung mencoba double ini. Kemudian di sampingnya itu kan ada bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter. Nah itu cara membagikannya itu apakah bisa melalui media yang sudah tertera di situ, karena di situ hanya ada Facebook kemudian Twitter gitu. Terima kasih Pak Nova. Oke, sama-sama Ibu. Nah, untuk batasan file ya Bapak Ibu, ya batasan file untuk gambar itu saya pernah ngupload file 5 MB itu masih bisa. Ya waktu itu. Jadi 5 MB masih bisa Bapak Ibu. Jadi tapi 5 MB itu udah ukuran cukup besar untuk file gambar ya. Mungkin saran saya itu bisa di bawah 1 MB, dan itu tujuannya nanti ketika kita misalkan soalnya banyak, kemudian gambarnya juga banyak, memungkinkan loading datanya itu juga cukup berat ya. Sehingga kalau misalkan ukuran gambar itu bisa kita kecilkan, maka nanti loading data itu juga akan lebih cepat. Jadi saya pernah mencoba upload 5 MB itu masih bisa, Bu ya. Nah, untuk lebih amannya, ya memang kita bisa menggunakan upload gambar dalam pencarian ini. Jadi ini sudah standar dari game WordWall. WordWall yang sudah tersortir gitu ya. Jadi memilih yang paling baik dari keyword yang kita masukkan di sini. Jadi itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini mungkin saya share screen nih kalau ini. Saya share screen. Terlihat ya Bapak Ibu? Belum. Oh ya, udah. Nah, ini saya klik selesai ya. Nah, kita menentukan maka kita tetapkan perusahaan ya. Yang bagikan ini artinya kita berproject. Jadi soal yang kita buat itu bisa diedit oleh orang lain. Bagikan. Tapi kalau kita tetapkan sebagai tugas, maka kita akan memberikan kuis ini kepada siswa kita, kepada orang lain. Jadi tetapkan sebagai tugas di sini. Yang pertama, supaya teridentifikasi centang, harus memasukkan nama Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini bolehlah. Kemudian papan peringkat. Ada due date enggak? Maksudnya ada batas waktu enggak untuk ini? Untuk gamenya boleh kita centang juga, misalkan dibatasi sampai besok tanggal berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah tetapi karena ini game mungkin bisa dimainkan di mana saja, kapan saja gitu ya, jadi tidak ada batasan waktu. Oke, cukup jelas Bapak Ibu. Kemudian di sini penugasan itu bisa 2 jalur Bapak Ibu, bisa dengan copy link, jadi linknya itu yang di copy, atau Bapak Ibu bisa langsung masukkan ke dalam Google Classroom. Nah, untuk yang Google Classroom nanti di hari ketiga akan saya contohkan lebih detailnya, termasuk di dalamnya nanti gimana nilai-nilai yang telah dikerjakan, gitu ya. Untuk Google Classroom. Nah, kita mulai dari yang sederhana, kita mulai di sini. Nah, ini adalah linknya, Bapak Ibu ya. Nah, link inilah yang akan kita bagikan ke misalkan media sosial Facebook, boleh, artinya umum, siapa saja yang ada di Facebook bisa klik tautan yang kita share. Mau di-share lewat Twitter juga boleh, mau di-share lewat email juga boleh, mau di-embed. Nah, nih. Jadi game ini mau kita taruh di website sekolah, embed link ya, atau embed kode boleh nih. Nah, atau kalau lebih estetik bisa kita berbagi dengan QR kode gitu. Nah, ini juga boleh. Nah, Pak, kalau WA gimana? Ya berarti kalau WA karena tidak ada shortcut WA atau tombol WA di sini ya kita manual Bapak Ibu, kita salin linknya, kemudian kita pastekan atau kita kirim di grup WA seperti itu. Jadi itu gambarannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Fatmiati dan penjelasannya Bapak Noval. Jadi link yang tadi bisa disalin ke media sosial mana saja yang mungkin Bapak Ibu kehendaki. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Rahmawati, Pak. Silakan Ibu Siti Rahmawati bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, mohon maaf Pak, saya matikan kamera karena sinyal saya agak sedikit sulit kalau pakai kamera. Boleh, silakan. Ya, saya tadi udah mencoba untuk membuat dan mengikuti alur dari yang Bapak Novel jelaskan. Terus saya tadi bingung Pak, untuk kita memberikan nilai, kalau misalkan itu nilainya itu 90, 80, apakah memang nilainya itu ya kalau misalkan soalnya 10, anaknya jawabnya 9, ya kita berarti anak itu nilainya 9. Apakah seperti itu? Atau emang itu untuk peringkat ya Pak? Peringkatnya itu misalkan jawabnya yang 10 peringkat 1 gitu. Soalnya kan misalkan kalau kuis nih Pak, biasanya kan kita memakai game kuis itu di sebelum kita masuk pembelajaran biar anak-anak itu merefresh materi yang sebelumnya gitu kan. Jadi khawatir nanti kalau misalkan anak-anak, Bu ini maksudnya apa gitu. Jadi apakah tidak nilainya itu Pak? Maksud saya untuk kita memberikan nilainya itu apakah memang harus sesuai soal itu, misalkan saya bikinnya soal 20, terus anak-anak benernya 18, nanti dikira, loh Bu saya kok dapat 18 gitu. Kalau misalkan nilainya itu berupa 1 sampai 100 misalkan, anak itu kalau misalkan anak itu jawab 19, berarti kan salah satu soalnya nilai gitu, apa bisa ya Pak? Oke, nah gini Bapak Ibu. Oke, saya Iya, jelaskan ya terima Bapak Ibu ya. kasih. Baik. Nah, oke, jelaskan di sini. Papan klasmen. Papan klasmen itu begini Bapak Ibu. Itu berdasarkan siapa yang benar dan menjawab lebih cepat. Jadi artinya menjawab dengan cepat dan benar. Jadi yang paling cepat dan benar itu yang menempati urutan teratas. Makanya di papan klasmen itu ada waktu di sini, selain ada skor. Misalkan di bawahnya juga ada nama yang lain ya, skornya juga 3, tapi waktunya jauh lebih lama dari yang nomor 1. Nah ini papan klasemen. Untuk ini gimana? Ya, mungkin akan saya tunjukkan ya Bapak. Tadi saya sudah berbagi link gitu. Kemudian nilainya itu di mana? Nah Bapak Ibu bisa klik hasil saya. Ini ada nih. Kalau yang ini buat aktivitas, Bapak Ibu tinggal klik yang hasilnya. Ini gambaran nilai ya, bahkan termasuk soal yang paling sulit dijawab atau soal yang paling banyak salah itu yang mana. Nah, ini Bapak Ibu ada 84 ya. Ada 84 ya kan yang bermain. Boleh kita coba kita klik di sini atau kita langsung. Nah, ini kita klik. Ini hasil saya ya. Jadi gambarannya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu butuh nilainya, nah tuh mengerjakan itu ada sekitar 73 orang. Skor rata-rata itu 5,8 dari 6. Nih. Skor tertinggi benar semua ini Bapak Ibu. Ya. Oke, tuh. Ini peringkatnya Bapak Ibu, coba kita lihat. Jadi peringkat nomor 1 itu adalah Ibu Lia Susanti. Nah, tuh. Ini peringkatnya. Terusnya, ini sampai ya kan? Jadi ini gambarannya. Terus di sini Bapak Ibu untuk soal nomor 1, jadi 63 orang menjawab benar dan 10 orang menjawab salah. Oke ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, jadi
Untuk Ibu apa ini namanya? Ibu Syariwulan ya. Nah, bisa kita review nih jawabannya. Ibu Syariwulan itu menjawab benar 6, tidak ada salah. Berarti Ibu menjawab benar semuanya. Untuk nilainya gimana gitu ya? Nah, coba kita, ada nggak bobot nilainya? Di sini cuma skor yang tertera ya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ekspor ke berkas. Coba kita lihat ya. Nah, mau Excel apa mau CSV. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa coba ya dan explore lebih awal gitu ya. Nilainya memang skor ini Bapak Ibu. Jadi misalkan di situ kenapa kok 6 padahal soalnya 5? Karena di situ tadi apa namanya multiple choice-nya itu ada 4, sementara jawaban kompleknya itu ada 2, jadi semuanya 6. Kalau ke 6-6-nya ini dijawab benar, maka skornya dapat 6. Gitu. Untuk nilainya ya Bapak Ibu di sini tidak mencatat nilai, cuma orang yang apa namanya yang disebutin. Ini misalkan dari Mulia ini benar 6, ya Bapak Ibu kalau bisa menilai sendiri ya, artinya bisa membuat penilaian sendiri dengan skor atau dengan jawaban yang sudah ada di sini. Oke, jadi itu kilasannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Insya Allah. Besok ini dipraktekkan ya Bapak Ibu. Insya Allah siswa kita itu akan jauh lebih senang. Nah, ini ada pertanyaan juga Mbak Melisa di apa namanya? Silakan di kolom chat. Di kolom chat banyak banget ya. Mungkin tadi sudah ada 2 penanya yang angkat tangan. Pak Noval, untuk game ini bisa nggak dibagikan link kemudian siswa mengerjakan melalui HP? Ya, tadi gimana Bapak Ibu? Yang pakai HP bisa nggak kira-kira? Jawabannya sangat bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini selain di laptop, selain di desktop misalkan, di tab juga bisa. Itu di HP juga bisa, semua bisa Bapak Ibu. Terus intinya kalau gratis berarti dibatasi ya Pak. Kalau berbayar akan lebih bebas berekspresi ya. Tadi yang dibatasi itu Bapak Ibu apa namanya bisa membuat 5 game. Jadi membuat 5 aktivitas. Itu kalau gratis. Kalau mau upgrade silakan di situ ada mungkin sekitar berapa $9 ya kalau nggak salah. Oke. Pak, bagaimana mengambil pengaturan untuk memasukkan musik? Nah, secara otomatis itu di Wordwall sudah ada musiknya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu masukkan musik. Nah, tapi bisa nggak kalau misalkan saya custom, Pak, musiknya diambil sendiri? Oke, bisa nggak ya? Ada nggak pengaturannya? Gitu. Nah, coba ya Bapak Ibu. Nah, klik aktivitas saya di sini. Kemudian kita edit. Tadi itu kalau menjawab benar pasti ada musik, ada sound efeknya gitu ya, ada sound efek. Nah, kalau di sini konfigurasinya ya ini aja, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pilihan sound di sini, nggak ada. Coba kita klik selesai. Kita ke ya, barangkali di sana bisa memilih musik ya. Nah, musik. Nah, ini temanya juga cukup banyak Bapak Ibu. Silakan dipilih temanya. Saya memilih tema ini tadi. Oke. Nah, ini tidak ada ya pilihannya musik ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin karena ini akun gratis, jadi untuk pilihan sound ini yang ada di sini, itu tidak bisa kita insert secara manual ya, memang sudah bawaan dari game Wordwall-nya. Terus peserta atau siswa bisa mengulang jawaban Pak, apa tidak bisa di-set siswa hanya menjawab 1 kali? Bisa nggak diatur 1 kali? Nah, di sini ada pengaturan ya Bapak Ibu. Di mana namanya?
baca urutan pertanyaan, tampilkan jawaban. Iya. Kalau ini tugas, di sini memang nggak ada ya Bapak Ibu. Untuk satu siswa menjawab satu kali, karena di sini siswa harus memasukkan nama. Jadi ketika mahasiswa itu sama, maka yang terekam ya satu kali itu. Gitu. Di papan klasemen itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan siswa novel 1, novel 2, nah itu baru bisa ngerjakan 2 kali ya Bapak Ibu. Oke, ini cukup banyak nih pertanyaannya ya Bapak Ibu. Luar biasa nih semangatnya. Kita coba di hari ketiga nanti kemas game ini menjadi lebih simple gitu, kita buatkan semacam shortcut link gitu supaya lebih mudah untuk dimainkan. Pak, bagaimana membuat game diiringi musik? Tadi sudah saya bahas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Mei, Mbak Melisa? Ini Pak, ada dari Ibu Ana. Apakah untuk game ini bisa mix gitu Pak, antara kuis dan game lainnya begitu? Apakah bisa Pak? Ini pertanyaan bagus. Oke, nah ini saya jawab. Kalau tadi ini adalah game kuis Bapak Ibu, kuis, ini kuis ya. Kemudian punya tema dengan banyak tema di sini. Bisa nggak kuis yang kita buat dengan soal 5 tadi itu kita ubah bentuknya? Jadi di sini ada nih, Bapak Ibu, berganti template di sebelah kanan. Dari kuis mau kita ubah menjadi apa ini? Labirin ya, misalkan. Atau pesawat. Nah, kita ubah aja. Ya. Coba kita mainkan. Nah, gimana? Kalau tadi kan soalnya itu apa namanya? Menjawab gitu ya. Kalau ini kita sambil bermain nih. Kebentur. Jadi ini saya gerakkan dengan, maka di sini nyawa sudah tinggal 1 ya Bapak Ibu. Nih. Nyawanya sudah habis. Ya kan? Jadi Pak mau ganti template yang lain Pak, bisa nggak ganti template yang lain? Nah ini bisa kita tampilkan. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi tidak semua bentuk soal itu cocok atau match ya dengan template yang disediakan. Kadang malah nggak connect kadang Bapak Ibu. Ketika soal kuis kita ubah menjadi soal unjumble misalnya, menyusun gitu kayak tadi itu. Itu menjadi tidak match ya. Jadi silakan nanti dicari-cari. Labirin tadi mana labirin ya. Seperti ini. Oke. Bapak Ibu kalau tahu game Pac-Man, nah ini adalah game Pac-Man. Kan jika permen dibagi, nah ini harus kemana nih? Nah ini kita nih. Oke. Jawabannya ya kita ke atas dulu. Jangan sampai kita kena musuh gitu. Ini sambil ke bawah aduh mati. Nah gitu Bapak Ibu. Oke sekilas ya Bapak Ibu. Sekilas ya kita buat gitu ya. Coba kita besok explore lebih jauh lagi. Tadi ada yang tanya, Pak kalau crossword gimana? Teka-teki silang, bisa nggak? Ya, bisa. Oke Mbak Melisa, itu gambarannya. Biar Bapak Ibu penasaran, maka Bapak Ibu harus coba ya. Besok kita juga akan bahas bentuk-bentuk game yang lain yang lebih menarik. Baik, sangat menarik sekali ya Pak, ternyata di Wordwall ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Rida. Apakah siswa harus mempunyai akun Wordwall dulu untuk menjawab soal atau bisa langsung menjawab soal tanpa punya akun? Begitu Pak. Oke, nah tadi saya berbagi link. Apakah Ibu diminta untuk login? Kan tidak. Jadi tadi cuman diminta untuk mengisi nama. Artinya siswa itu tidak perlu punya akun. Jadi tanpa akun siswa juga bisa mengerjakan. Seperti itu. Baik, jadi untuk peserta didik
tidak perlu menggunakan akun ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung menggunakan link yang Bapak Ibu bagikan. Nah, kita ke Bapak Ibu yang raise hand ya Pak. Ini ada Bapak Lalu Tony Wardana, silakan Pak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Noval. Masih belum ada suaranya, Pak? Iya, silakan Pak Tony. Iya, Ya, sudah dengar Bapak. Silakan. Tadi saya sudah mencoba untuk maaf sebelumnya ya, saya tidak mengaktifkan kamera karena apabila saya aktifkan kameranya dia sambungannya dia rada-rada ngadat. Tadi saya sudah mencoba ikut bermain menggunakan link yang dibagikan oleh Bapak Noval. Nah, tapi saya maunya apabila saya membagikan tugas kepada siswa, jadinya siswa itu hanya bisa mencoba 1 kali. Nah, sama seperti pertanyaan Bapak tadi, begitu saya mengerjakan sampai soal nomor 4, karena saya merasa ada kesalahan saya jawab pada soal nomor 1, 2, saya bisa tutup lagi, ulang lagi, untuk mengikuti dari awal. Nah, kalau seperti itu kan siswanya gampang sekali untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bisa ditutup lagi, ulang lagi, memasukkan nama yang sama. Nah, apa tidak bisa satu akun siswa itu hanya bisa mencoba 1 kali lagi, 1 sekali saja tanpa ditutup, di-close Windows-nya, ulang lagi untuk memulai dari awal. Itu yang saya tidak mau ya. Terima kasih saja. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Jadi begini ya untuk untuk game ini namanya game ya. Jadi fantasi itu biasanya berulang-ulang memang Pak. Jadi tidak hanya sekali. Kalau sekali itu nanti sifatnya layaknya ulangan harian gitu ya. Jadi game ini bersifat memang bisa diulang Pak Ibu. Jadi sesuai dengan karakteristik yang pernah saya jelaskan di awal tadi, ini akan membuat kita ketagihan karena salah. Wah, saya salah nih, saya ingin memperbaiki lagi. Nah, di situ ada proses ya, ada proses belajar. Jadi Bapak Ibu mohon jangan disamakan bahwa game ini nanti dijadikan sebagai alat ukur tes gitu ya, layaknya ulangan harian dan seterusnya. Ya, jadi karakternya berbeda. Kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki untuk dijadikan kayak ulangan harian gitu, ya Bapak Ibu bisa menggunakan yang lebih ini sih kalau menurut saya. Misalkan seperti Google Form itu bisa disetting untuk 1 kali jawab. Nah, tetapi di game Word Wall ini juga ada sih pengaturannya kayak tadi Pak. Kalau kita mengisi dengan nama yang sama, maka yang terekam ya hanya 1 kali. Jadi tidak bisa 2 kali. Kalau ingin 2 kali nanti yang terekam misalkan novel 1 bawahnya novel 2 gitu dan seterusnya. Jadi begitu Bapak, mudah-mudahan ini memberikan gambaran. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Noval. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak untuk sesi kelas ini. Ada Bapak Muhammad Asrori. Silakan Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Noval. Terima kasih Mbak. Mau tanya, kalau tadi kan dalam pembuatan soal kita menggunakan teks. Nah, teks itu bisa nggak di-copy paste ke soal yang lain? Jadi teks 1 bisa digunakan untuk beberapa soal. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asrori. Mungkin Pak Noval bisa langsung menanggapinya. Ya, oke. Mungkin saya beri gambaran ya Bapak Ibu. Tadi kan, itu kan seperti soal bahasa Indonesia ya. Jadi nah, jadi akan saya beri gambarkan, saya gambarkan lagi ya. Kalau misalkan itu jadi paragraf itu, nah
paragraf. Kalau bahasa Indonesia kan satu paragraf bisa memuat 3 atau sampai 4 soal gitu. Nah, kalau di sini itu tidak tersedia kolom paragraf, yang tersedia itu hanya kolom soal. Paham ya maksud saya Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan paragraf itu berlaku untuk 3 soal, maka paragraf itu yang silakan kita pastekan pada ketiga-tiga soal itu. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Contoh misalkan gini deh. Saya soal di sini paragrafnya, misalkan ini paragraf gitu ya. Paragraf. Sementara paragraf ini nanti ada catatnya untuk 3 soal. Di sini tidak ada opsi Pak. Paragraf ini ya harusnya ya sama ininya, sama pertanyaannya gitu. Misalkan paragraf ini berlaku untuk di bawahnya, ya berarti paragraf ini juga kita kopikan di soal yang berikutnya. Seperti itu. Paham ya kira-kira Pak, siapa namanya tadi? Bapak Asrori, bagaimana Pak? Ya. Apakah sudah memahaminya? Ya, Mbak, misalnya kita sudah mempersiapkan tag tersendiri. Kemudian kita pastekan ke soal 5. Kemudian soalnya nyusul gitu. Kemudian nanti tag tadi kita tag lagi ke nomor berikutnya. Soalnya nyusul, begitu bisa nggak nyusul terus? Ya, tekniknya sama Pak. Jadi kayak tadi kalau paragrafnya kita tempelkan di situ, soalnya bisa ditaruh di enter 1 kali, taruh di bawahnya. Gitu. Kalau pertanyaannya lagi misalkan, Pak hilang nggak soal yang kita buat gitu? Nggak hilang Bapak Ibu. Jadi semua aktivitas yang telah Bapak Ibu buat, maka secara otomatis itu akan tersimpan dengan sendirinya. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat gabung di Zoom meeting ini, Bapak Ibu nantinya bisa melihat rekaman Zoom yang nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi begitu ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan sepertinya sangat antusias sekali nih Bapak Noval. Banyak sekali peserta yang bertanya, mungkin bisa melalui diskusi interaktif di WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan malam hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Noval atas pemaparan materi yang sangat menarik kali ini mengenai word wall, dan ini masih awal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu di pertemuan berikutnya karena akan sangat banyak sekali hal-hal yang menarik mengenai word wall ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Noval selaku narasumber pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah antusias dan semangat sekali di kelas virtual nasional perdana kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan tentunya berkah. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya mengenai kehadiran ataupun presensi ataupun sertifikat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkannya dan nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak.